terus yang berikutnya ini dana PIP, Pak. Dana PIP. Barusan katanya masuk yang nyairinnya sekolah. Begitu di banknya bukunya diambil sama kartunya diambil 250.000 dipotong. Untuk partai gimana sih? Ya, kasih aja ya. Jelasin aja. KIP dan PIP kan beda Pak ya? Ada KIP ada PIP. Oh iya. Kalau PIP kan dari sana. Gimana? Ceritanya PIP gimana? nah ini. Kebetulan waktu itu ada dari partai. Mau nggak ada dana PIP sekian? Nah, nanti saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah, boleh nggak? Kalau semua tak kasih banyak mau nggak? Nanti semua ngobrol dulu. Masalah ini terkait dengan partai. Nah, pas kita ngobrol ke bapak, awalnya bapak nggak mau. Nah, udah karena Pak Taufik juga bisa nggak, akhirnya datang lagi sekolah lain juga mau. Ya udah nanti saya ngobrol ke bapak. Nah, setelah ngobrol, pengalaman dulu ketika ada PIP kemudian dicairkan, kemudian kan tidak ada kuasa, otomatis kesempatan untuk mendapatkan di tahun berikutnya kan tidak bisa. Nah, karena dianggap bahwa yang bersangkutan tidak membutuhkan, mengembalikan ke negara. Nah ini setelah menunggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lab Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi sekian berkah berlimpah. Kali ini kita akan menyimak sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan, di mana Kang Dudung Mulyadi mendatangi SMA 7 Cirebon ya. Dan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bantuan yang harus ditujukan untuk siswa kurang mampu justru diterima oleh anak-anak dari kalangan yang dibilang mampu, bahkan banyak potongan sana sini ya. Gitu. Apakah ada kesalahan sistem dalam penyaluran atau gimana? Yuk simak bagaimana sidaknya Kang Didi menelusuri bantuan PIP ya, Indonesia Pintar ya. Bahkan katanya ada anak dokter, ASN, bahkan guru bisa mendapatkannya. Kok bisa gitu? Yuk simak aja lah. Tapi sebelum kita melanjutkan nonton videonya, jangan lupa untuk like, share ya sobat, dan yuk kita tonton. Ada pungutan, Pak. Pungutan itu Kan ada 200.000, ada LKS, ada uang bangunan, ada sumbangan masjid. Kenapa? kalau semua ini dulu Pak, waktu masjid kita kan dibersihkan PAUU dulu. Kemudian masjidnya Tahu mana? waktu itu Oh, kemarin iya. PAUU. Resmikan. Masjidnya itu sekitar 3,3 M Pak ini Bang. Oh iya. Dari masyarakat sendiri kita itu. Iya, Dulu tuh oke. waktu kelas 10 itu Bang. Artinya kan ada sumbangan tiap bulan Nah, 200.000. Pak, gini, dulu itu kan kita rapat komite Pak. Itu Oke. berdasarkan hasil rapat komite. Oh, itu berdasarkan hasil rapat komite. Mereka kan kelas 12 Pak. Heeh. Dulu kan rapat komite tiap awal tahun namanya. Rapat awal tahun. Awal tahun dulu komite itu memutuskan dengan orang tua itu Bapak. Nah, waktu pertama buat mereka kelas 12 dulu kelas 10 itu Oke. 6,5, 6,4. Itu uang bangunan. Uang awal tahun namanya sekarang Bang. Ya, awal tahun itu Awal uang tahun. bangunan 6,4 juta. Dan terserah orang tua mau nyicil Ya. sampai kelas 3 nyicil. Jadi bangunannya jadi mana? Bukan uang bangunan, awal tahun Pak, bukan uang bangunan karena nggak boleh Ya, nggak boleh artinya awal tahun bayar. Ya. Nah, uang 6,4 juta itu peruntukannya untuk apa? peruntukannya untuk kegiatan di RKS Pak. Hah? Di RKS yang tidak tercover oleh BOS dan BOPD. Tapi kalau saya nanya ke kepala sekolah yang lain, katanya bos sama BOPD provinsi itu udah cukup. Nah, Wawancara saya lihat dengan SMA. ini kan hubungannya dengan peningkatan mutu. Oh, peningkatan. Contohnya gimana? Salah satunya gini, kalau misalnya olahraga yang di-cover oleh BOS olahraga itu ada sepak bola misalnya, hanya beli bola Pak, yang bisa dibeli kan ada akhirnya, dan kaos olahraga apa namanya tim itu 2 tahun sekali. Kalau pelatih lomba sampai tingkat provinsi Pak, kan ada perlu transport dan sebagainya. Pelatihnya ada, pelatih orang luar Pak, tidak boleh sembarangan pelatihnya.
pelatihnya kan ada Pak, pelatihnya sudah sertifikat pelatih kota. Oke. Berarti orang luar Pak. Tapi kan dulu SMA sudah diumumin gratis sama gubernur. Dulu itu Pak kan tahun berapa? Tahun 2011. Wah, sejak tahun 2019 sudah diumumin gratis. 2011 ya. Iya. Cuman gratis nggak ada SPP maksudnya tuh. Kalau komite terserah orang tua. Oh, jadi kalau oleh gubernur diumumin gratis, tapi kalau ini keputusan komite. Komite dan juga dibolehkan kita rapat karena ada dari boleh kata gubernur. Kata siapa? Contoh kemarin bener Pak. Kemarin tahun 2023 Mm-mm. rapat komite tanggal 20 Oktober Kota Cirebon Pak. Serentak semua negeri tanggal 20 Oktober tahun 2023. Karena oleh KCD dan oleh gubernur silahkan. Oh, betul, komite. silahkan. Ada Pak, nanti nggak berani Pak. Ada putusan Ada pergubnya Pak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi loh Pak. Iya. Kalau pemerintah nggak boleh. Tapi kan komite ada Pak. Oh, iya Mahkamah Konstitusi kan lebih tinggi dari komite. Iya. Tapi selama ini di Kota Cirebon dirubah Pak. Heeh. Tapi rapat komite dengan orang tua itu tiap sekolah beda-beda tergantung kepada sekolah gitu. Iya, soalnya beda-beda. Iya. SMA yang lain, saya kemarin SMA 4 Kerawang free. Iya. Nggak ada pungutan sama sekali. Kabupaten kota juga kabupaten juga terima. Kalau di kota beda Pak. Maksud saya karena ini kan pemerintahnya pemerintah provinsi Jawa Provinsi, Barat. iya, betul. Sekolahnya di bawah pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi ya ke depan harus sama. Iya. Tidak boleh ada Apapun. sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan. Nah, makanya sekarang kelas 10 nggak? Belum. Oke. Kelas 10 nggak ada Pak. Oke. Masih berjalan Nah, 10 Pak. jadi yang berjalan sekarang. teknik yang terbaik adalah saya ini kan nyerap aspirasi Pak. Betul, Oke. betul. Misalnya masih ada masjid yang belum dibangun, Sudah, bagus. ya misalnya Pak, ya, masih ada masjid yang belum dibangun, kemudian masih ada kebutuhan untuk renang, sepak bola, pelatih, itu rencana saya, itu nanti di bantuan provinsi itu komponen itu akan dimasukkan Terima kasih. agar tidak terjadi lagi pungutan. Nah, itu Pak. Karena yang repot nanti kepala sekolah. Betul. Begitu ribut, rame kemana-mana, tiap hari wartawan datang, Betul. tiap hari LSM datang, Betul. nanti besok Bapak ada panggilan pemeriksaan, Betul. kan capek, Betul. Betul. Tiap hari Pak. ya kan? Ya, Capek kan? Ya kan? Capek kan? Ya betul. Nah, ini yang saya maksud, ke depan nggak boleh lagi, bahkan saya akan melindungi para kepala sekolah dan guru dari berbagai bentuk tindakan kriminalisasi agar fokus pada mengajar. Nah itu yang Gitu. begitu. Oke. Yang selama ini yang di kota terutama itu. Iya, nanti kita benahin. Cirebon beda Pak. Iya, Cirebon beda. Nanti nggak boleh beda. Cirebon tetap Jawa Barat. Nah itu. Cirebon itu beda Pak. Igalnya tuh beda. Iya, Cirebon tetap Jawa Barat. Iya. Nanti kita harus sama dengan yang lain. Yang lainnya, ya. Kecuali kalau orang tua siswanya, saya bangunin kelas nih. Nggak mau saya bangunin. Nah, itu sumbangan. Sumbangan. Iya. Masalah. Ya, kalau pungutan atas nama komite sekolah tetap dilarang, Pak. Jadi sumbangan beda ya. Ya kalau anak saya sekolah di sini deh, buat anak saya bangunin kelas. Ada soal. Iya iya. Kan gitu. Nah, ini berarti ke depan hentikan ya. Udah. Sekarang Sekarang 10 berarti saya lagi sebentar lagi setelah dilantik akan ada bahas APBD perubahan. Betul betul. Kan alokasi dana provinsi itu banyak banget ya. Betul. Di antaranya kan untuk TIK ada 730 miliar. Itu akan saya arahkan untuk yang begini. Iya iya. Operasional sekolah, ruang kelas baru, bangun masjid, gereja, vihara, kelenteng, gitu loh. Selama ini kan provinsi nggak boleh Pak, nggak masuk tuh. Ya nanti saya masukin. Bos apalagi nggak boleh. Nanti saya masukin. Kan Iya, iya. kan provinsi juga bangun masjid, Iya. bagus-bagus. Nanti bangun yang di sekolah-sekolah. Ya ini terbagus di Jawa Barat Pak. Iya. Bisa, Tapi masjidnya terbagus di Jawa Barat. Tapi kalau ribut seperti ini kan nggak enak. Masjidnya bagus, tapi SNBP-nya nggak kelar. Nah, kan tetap jadi ribut. Tapi kan karena sekarang sebentar lagi saya gubernurnya, nggak boleh di bawah kepemimpinan saya ada begini. Betul betul. Oke. Terima kasih, ya. Jadi kalau SPP yang 200.000 gimana pertanggungjawabannya per bulan? Itu tuh mungkin karena kita banyak utang Pak. Oh banyak utang. Utang apa sih? Utang pembangunan. Oh karena mau bangunnya bersemangat. Iya. Ya kan alokasi bosnya nggak cukup dan nggak ada alokasi untuk biaya pembangunan. Yang soalnya tuh Pak, ternyata nggak boleh tidak ada kode linknya. Wah, udah terlanjur ke orang lain. Iya, kode rekeningnya nggak ada. Saya tahu teman saya banyak yang kepala sekolah. Begitu mau bangun, itu teman saya lebih hebat lagi Pak.
Begitu jadi kepala sekolah dia bangun taman, dia bangun ruang olahraga, ya kan? Ngambil duitnya dari bank, Pak. Iya. Sertifikat rumahnya digadein. Setelah itu dipindahin. Nangis datang ke saya. Ini asli teman saya, Pak. Jadi saya ngerti yang gitu-gitu. Iya. Kita diancam untuk membayar itu, Pak. Oh, tadinya yang semangat membangun Pak kepala sekolahnya. Iya. Semangat membangun. Pokoknya jadi kepala sekolah kita bangun ini. Iya. Keren aja. Kita aula tempat pertemuan. Oh, pokoknya bagus. Tempat pertemuan di kota sini, Pak. Iya. Karena parkirnya luas, ruangannya harus bagus. Iya. Harus bagus, Pak. Setuju. Kita minjem uangnya. Iya, setuju. Uangnya dapat minjem. Iya. Habis itu pada nagih. Iya. Ya kan? Pusing. Karena pusing, maka akhirnya dibuatlah pungutan tiap bulan. Iya, tapi tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Akhirnya kepala sekolahnya pusing sekarang kan? Iya. Gara-gara ini tahu kan? Iya. Saya tahu tuh gara-gara ini. Iya. Saya kesini untuk beres ini nih. Tenang aja. Nah kan, terus yang berikutnya ini dana PIP, Pak. Ada PIP. Barusan katanya, Mas, yang nyairinnya sekolah. Begitu di banknya, bukunya diambil sama kartunya diambil 250.000 dipotong. Untuk partai gimana sih? Ya. Kan asik apa ya? Jelasin aja. KIP dan PIP kan beda, Pak ya? Ada KIP, ada PIP. Oh iya. Kalau PIP kan dari sana. Gimana? Ceritanya PIP, gimana? nah ini yang Kebetulan waktu itu ada dari partai, mau nggak ada dana PIP sekian. Nah, nanti saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah, boleh nggak? Terus? Mau tak kasih banyak mau nggak? Nanti saya ngobrol dulu masalah yang terkait dengan partai. Nah, pas kita ngobrol ke bapak, awalnya bapak nggak mau. Nah, udah dengan Pak Taufik udah sanggahannya datang lagi sekolah lain juga mau. Ya udah nanti saya ngobrol ke bapak. Nah, setelah ngobrol pengalaman dulu ketika ada PIP kemudian dicairkan, mungkin kan tidak kuasa, otomatis kesempatan untuk mendapatkan di tahun berikutnya kan nggak bisa. Nah, karena dianggap bahwa yang bersangkutan tidak membutuhkan, mengembalikan ke negara. Nah ini setelah lembut, oke kita ambil, tapi minta dipotong. Nah jadi pemotongan itu bukan dari sekolah, bukan. Itu minta dipotong 200. Uangnya dikasihin? Iya. Ke siapa? Katanya sih dari partai. Bukan anggota DPR? Bukan. Jadi yang akhirnya bapak memotong uang itu dan Iya. uangnya diberikan pada mereka. Bukan dari sekolah. Cuman nggak ada kwitansi, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Terus kan dalam bentuk ini. Terus kemudian ketika ada kesepahaman itu, kemudian kita kan mau memanggil anak-anak. Ini saya kumpulkan semua, Pak. Kumpulkan semua. Ini ada mau nggak dari PIP dari fraksi, tetapi nanti ketika cair minta dipotong, nanti sampaikan ke orang tua. Gitu. Saya udah menyampaikan ini. di sini ada berapa orang yang terima? Yang kemarin 500, Pak. 500 kali 200 Ya. ribu. Jadi berapa tuh? 10 juta ya. 200 lah itu aja 10 juta. 500 orang kali 200 ribu. Iya. Harus ada paling mereka 200 kali 10 2 juta. 200 kali 50 2 kali 5 kan 10 pasal dua enggak, itu 500 orang, Pak. 50, Pak. 500 orang. 500 orang 50. Kalau 500 orang 2 kali 5, Pak. 500 orang. 500 orang kali 200 berapa tuh? 100 juta. Juta bukan 10 juta, Pak. 100 juta, Pak. Oke. Terus gimana, Pak? Bapak mau ngomong apa? Kan ini dicairkan, Pak. Tahun-tahun sebelumnya karena kami tidak mau mencairkan, Pak. Karena kan tahu tadi kan, ya karena pasti ada sesuatu, Pak. Makanya kita tidak cairkan. Sehingga uang itu 220 juta ya, 225 juta uang PIP kita kami cairkan. Kembali lagi ke karena Bapak nggak mau motong. Ya nggak mau, kan takut. Iya, karena nggak mau motong takut. Takut lah. Ini kan otomatis akhirnya apa? Orang tua kan tahu dapat itu. Mana uang saya kok nggak cair-cair? Nah, daripada cairkan kan jadi nggak ada pemotongan, kita kan takut, Pak. Akhirnya kita cairkan. Yang rugi kan
orang tua dan anak yang harusnya menerima manfaat jadi nggak dapat. Kenapa? Sekolah takut Pak. Dari pengalaman itu yang 225 juta itu dikembalikan ke pemerintah dan karena bapak nggak mau cairin, jadi Iya. bapak dilematis, Pak. dicairin salah, nggak dicairin salah. Iya. Boleh kasih masukan nggak? Boleh. Untuk PIP, sementara mohon maaf ya, itu tidak tepat sasaran. Oh. Banyak yang mohon maaf, anaknya dokter, Anaknya dokter dapat PIP. Soalnya non KIP Pak. Jadi kita juga bingung di lapangan, sementara yang seharusnya dapat, ini malah nggak dapat. Harusnya PIP itu untuk masyarakat miskin. Iya. Ada anak dokter dapat PIP. Ada Pak. Anak pegawai negeri juga. Ya, Sebutin aja namanya. Anak dokter siapa yang dapat PIP? Nah PNS juga banyak Pak. termasuk anak saya juga dapat, anaknya pun. Anak bapak dapat? Saya dapat di SMP. Bapak udah ASN, Iya. tapi dapat PIP. Ya, isi juga sudah. Kok bisa dapat PIP? Nah, saya bilang, Pak, saya dapat PIP. Ya kok bisa? Ya nggak tahu dari wali kelasnya. Terus saya nembak, Pak, Bu, punten kenapa anak saya kok dapat? Yang itu dari sana Pak datanya. Yang bukan kan, yang anaknya Bapak, yang anaknya lebih dari itu juga dapat Pak. Termasuk anak dokter juga dapat. Nah, termasuk yang kemarin 500 itu pun, mohon maaf ya Pak. Di antara 500 siswa itu bukan orang-orang miskin. Bukan. Bukan, Misalnya KIP Pak. Jadi makanya ketika kemudian tidak tepat sasaran ini, yang jadi masalah, yang seharusnya dapat malah nggak dapat. Oh. Yang anak yang nggak punya harusnya Itu kok dapat. bisa dapat anak orang kaya, anak ASN, anak dokter. Nah itu datanya dari Dapori. Datanya dari Dapodik. Keluar, Dari Dapori kita, Pak. muncul nama-nama ini kan kita Yang buat data Dapodik siapa? Ada pendata. Oh artinya, ngambil aja dari Dapodik ya? Iya. Non KIP Oh, dari peserta didik, Iya. bukan ngambil dari peserta didik, nggak ada kualifikasi dia miskin. Ada, dan itu non KIP Pak. Kan kalau KIP itu sore lah mungkin Ah. menghilangkan. Selain KIP Pak. Oh. Jangan KIP kan tidak mungkin double. Tidak mungkin Oh. double dapatnya makanan. Anak itu kan sedangkan KIP kita banyak tapi jadi kita Karena ini punya ada 100. duit, mau anak ASN, mau Iya. anak dokter, Iya. mau anak Deddy Mulyadi, yang Iya. penting ada Dapodik, ambil, dapatlah non KIP tapi. dapatlah PIP. Iya. Aduh. Ada kemudian kalau yang merasa Pak Ropi saya nggak perlu dikasihkan ke yang lain, tetap yang mengambil atas nama yang bersangkutan, Banyak, kan? kemudian nanti dilimpahkan. Mm-mm. Itu banyak juga terjadi. Tapi orang tua sendiri itu. Bahwa yang kesepakatan antara orang tua sama anak, gitu. Ya, ikhlas nggak ikhlas, kadang udah separuh-separuhan. Oh. Gitu, ada yang seperti itu. Waduh, akhirnya orang-orang, tapi di luar KIP masih ada orang nggak mampu, masih Pak. Banyak Pak. tapi tidak dapat. Tidak Iya, dapat. betul. Kan yang KIP juga kita usulkan misalnya usul 100, nerima cuma 50. Kalau bisa kembali yang dulu, misalnya kuota SMA 7 sekian 60, biarkan dari sekolah. Biar sekolah yang menentukan siapa yang harus dapat dana PIP yang layak. yang layak, Betul. bukan diambil dari dana Dapodik, dari Dapodik. Tapi kan pusat ya bisa. Pusat ngambil dari Dapodik. Dapodik. Oke, Dapodik yang penting asal. di wilayahnya. Iya. Bahasa saya aspirasi. Inspirasi. Iya. Inspirasi. Ya, Jadi kita nggak ngusulkan soalnya. Nggak ngusulkan kok tahu-tahu Bisa. dapat sih Pak. dana PIP dong bisa jadi bukan buat sekolah, Ya itu. bisa jadi buat jajan, Betul. Makanya kan bisa malah jadi buat nonton. Iya. Waktu PKS bilang Pak Taufik, punten ya, uang PIP PKS ini haram kalau untuk beli minyak, beli beras. Ini tujuannya untuk membantu operasional sekolah. Sama seperti KPP juga. Jadi kalau kemudian orientasinya PIP itu untuk keluarga, seharusnya jangan lewat sekolah, udah lewat PKH atau lewat mana gitu. Nggak bisa. Jadi jangan merepot karena di lapangan itu merepotkan petugas kami Pak. Jadi kemudian kalau suatu saat itu bermasalah Yang kena karena sekolah. tidak tepat sasaran, karena ada potongan, yang repot kepala sekolah. Betul. Iya. Ini bahan perlu evaluasi, di ini lagi lah. bahan evaluasi, ya kan? Ini dengan Bapak sampaikan bisa terevaluasi tuh. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus sekarang ini gimana nih, kan Menteri sudah berikan ruang Ya. untuk perbaikan. Nah, tenaganya Bapak punya berapa? Ada 3. Sekarang ada nggak? Ada. Oh, suruh sini duduk sini. Gimana?
Ambil Mana? sini biar cepat. Tenaganya ada 3 silakan Bu. 4 sama Monggo. lagi sama. 4, ya kan ada 3 orang. Nah, kesulitannya apa Bu? Kebetulan saya kan belum megang rumpun kelas 10 Pak. Kebetulan saya sendiri kan belum honor. Sudah dari dek satu. Honornya dapat berapa sebulan? Dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Ya, sudah masuk ke P3K sudah masuk? ya sudah. Alhamdulillah. Kemarin sudah ikut tes, tapi masuknya KR3 Pak. Ya, KR3 ya gak apa-apa daripada nggak dapat KR. Ya, saya selama di sama Negeri 7 sudah dari 2016 tuh megang kelas 10 terus Pak. Megang kelas 10 Satu kelas terus. 10 itu kan ada 12 rombel. Jadi saya menghandle-nya kelas 10. Oke, sekarang kesulitan apa dari ini apa namanya PNB apa namanya SNBP ya. Itu jawab Pak. Oke. Nah, gue nanya, karena ini operator saya kan, bulan kami sudah menangani 16 tahun. Nah, selama di sini menangani SNBP, memang tahun ini kelalaian saya. Problemnya apa sih? Sebetulnya langkah-langkah sudah kami lakukan ya. Dari mulai semester awal kita sudah ranking eligible sementara sudah, tinggal nanti semester kedua tidak ada semester kedua. Oke. Nah di ujung perjalanan ini kan tahun ini banyak yang mundur Pak. Yang IPS terutama itu banyak yang mengundurkan diri. Sekolahnya mundur? Oh, mundur dari program itu. Secara otomatis kan karena ada yang mundur itu kan akhirnya harus digantikan oleh ranking-ranking di bawahnya yang siap lagi. Nah kalau di sini mah ketika ada yang mundur maka harus buat surat pernyataan bermaterai seperti itu. Oke, sekarang gini, menurut saya sih kesulitan cuma satu, tenaganya cuma satu. Siswanya banyak, berapa siswanya? 380. Yang ini program 150. ya 153 yang ngerjain satu sama dengan yang di Kerawang. Betul, kemarin ya. Kan sekarang Bapak udah 3 nih, Ya. dan Menteri sudah memberikan kesempatan untuk entry kembali bahasa saya. Iya. Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Timnya tambah deh, Insya Allah bisa. tambah jadi 5 orang. Bisa. Tambah jadi 5 orang ya. Bisa. Timnya. Nih, saya kasih supporting ya. Alhamdulillah. Ya, 10 juta sampai tuntas ya. Ya, dah. Supporting. Nggak apa-apa, kan dari gubernur terpilihnya. Iya. Pada anak-anaknya. Persoalannya sudah dibuka belum? Udah lah, nanti kita urus ke menterinya, ke dirjennya. Dengan hari ini Belum dibuka. Belum. Ya udah. Sampai hari ini. Oke, artinya sampai hari ini kan belum, tapi kan menterinya sudah menyampaikan. Biar nanti saya telepon Pak Dirjennya. Dirjen di kementeriannya nanti saya telepon. Ya. Ya, Bapak nggak usah ngelamun. Kan sudah ada pernyataan dibuka kembali. Ya dibuka kembali itu dalam artinya mau finalisasi. Kalau kita kan masih jauh Pak. Masalahnya itu Pintu Pak. kan ada finalisasi kan ada 4. Sementara ini baru kita 1. Ya mudah-mudahan ya kan bisa dibuka kembali, kan jangan merugikan siswa. Ya kan yang penting kita usaha nih. Ya kan nanti saya sampaikan kesulitannya. Ya kan kesulitannya intinya agar bisa dibuka kembali. Bapak ada kesempatan agar siswa tidak jadi korban. Ya Buka betul nggak? portalnya dari awal ya Pak. Iya, portalnya dibuka dari awal lagi. Gitu loh. Saya nanti kan bisa telepon, bisa berkirim surat, bisa ngomong di media sosial, kan pasti ketangkap langsung. Iya. Karena ini kan menjadi perhatian, dan bukan di sini aja, banyak sekolah Cirebon, Kerawang, Jawa Barat 2 yang muncul nih. Cirebon sama Kerawang. Ada di Purbalingga. Saya lihat Purbalingga mana tuh tadi? Jawa Tengah kan Purbalingga ya? Iya. Wes, semangat kerja. Siap. Alhamdulillah. Berapa orang kan? Kalau dibuka ya siap insya Allah. Ya udah 5 orang selesai, 2 juta 1 orang sampai kelar. Ya kan? Ya. Saya itu aja ya. Ditunggu beritanya gimana? Oke, nanti saya kasih tahu. Ya. Saya mau terus jalan lagi. Siap. Kasih ya. Boleh dapat dulu Pak. Boleh. Ini ambil dulu uangnya tuh, bagi buat tim 3. Ya wes. Ya, kasih. Nah, sih. Sini fotonya. Ya. Ini Pak, benar hasil kedatangan ke sini. Ya supporting ya agar sekolah ini segera menyelesaikan problem, ya kan?
yang menyangkut kelangsungan siswa yang akan meneruskan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Kendala-kendalanya segera diatasi, dan kita juga ngasih supporting honor buat para petugasnya. Saya minta ditambah menjadi 5 orang, dan kemudian juga saya nanti mau komunikasi dengan kementeriannya, Kementerian Pendidikan, untuk portalnya segera dibuka agar seluruh masyarakat, orang tua tidak mengalami kecemasan dan siswa bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Ya. Rencananya itu kapan Pak mau ke Indo komunikasi sendiri? Ya, habis Jumatan ini bisa telepon. Nanti saya telepon Dirjen juga, ya. Ya, yang penting kan bukan memperbanyak masalah, menyelesaikan masalah. Saya datang ke sini agar masalahnya selesai. Kemarin SMA 4, sekarang SMA 7 Cirebon. Kalau di Jawa Barat ada berapa sekolah? Saya belum tahu. Belum tahu, yang baru tahu baru 2 ini. Sehingga saya datengin, ya kan? Tapi kalau nanti banyak, pasti saya datengin semuanya biar cepat kelar. Solusi yang ditawarkan tadi baru pada 2 nih Pak ya. Aha. Pada SMA 4 Karawang. Ya, semua sekolah di Jawa Barat yang bermasalah-masalah ini akan kita cari solusinya. Saya akan berikan supporting pembiayaan, ya kan? Bukan dari dana APBD, bukan, karena saya belum jadi gubernur, ya. Bukan, pembiayaan untuk timnya nih, ya kan? Apa namanya? Iya, gitu. Apa namanya sekali lagi? PDSS. Pak Gubernur, Ya. terkait kan Dewan kan nyaranin ada instruksi untuk sanksi. Nah, untuk dari Pak Gubernur sendiri, Saya kan belum jadi gubernur. enggak misalnya untuk itu. Ya, nanti kita lihat dong, apa sih kesalahannya? Kesalahannya itu kesalahan di personal atau kesalahan di sistem. Disebut di sistem itu misalnya pemerintah provinsinya tidak menyediakan jaringan yang cukup, itu misalnya kan gitu loh. Atau misalnya tenaga yang ada di sininya nggak ada, yang dipakainya tenaga honorer, tenaga administrasinya nggak punya, disebabkan tidak ada kualifikasi. Nah, itu bukan kesalahan sekolah, tapi kesalahan pemerintah penyelenggara. Kan kita lihatlah. Tetapi kalau ini akibat kelalaian, kesengajaan, ya pasti sanksinya nanti diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang kepegawaian, ya. Ya. Evaluasi para kepala sekolah juga kita akan evaluasi, ya. Para kepala sekolah akan kita evaluasi agar tidak berproblem ke depan. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih. Ya. Nah, itu ya sobat ya. Jadi program Indonesia Pintar atau PIP sejatinya adalah program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu siswa-siswa di keluarga kurang mampu agar bisa terus bersekolah tanpa terbebani biaya pendidikan. Namun belakangan ini muncul nih kabar menyebutkan bahwa bantuan PIP ini justru diterima oleh anak-anak kalangan yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori kurang mampu. Misalnya ada anak dokter, anak ASN, bahkan anak guru di sekolah tersebut. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, ini menurut informasi yang beredar, data penerimaan PIP ini diambil dari sistem Dapodik, data pokok pendidikan, yang seharusnya memuat data siswa yang benar-benar membutuhkan. Namun, ternyata ada beberapa siswa yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi tetap menerima bantuan ini. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, tetapi tetap masuk dalam daftar penerimaan PIP. Ada cerita menarik nih, salah satu orang tua bahkan mengaku anaknya yang sudah termasuk dalam kategori mampu tetap menerima PIP, padahal seharusnya bantuan ini diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, apakah sistem seleksinya kurang ketat atau PIP ini seharusnya diberikan secara penuh kepada siswa tanpa ada potongan apapun. Nah, ini yang bikin kita prihatin ya sobat ya, karena ya sebenarnya dari ada PIP itu ke Kartu Indonesia Pintar, harus ada program PIP ini, setiap ada potongan itu yang lucunya itu apa ya, alasan dipotongnya itu untuk kembali ke anggota dewan, ke anggota dewan. Ini nggak di mana-mana, nggak hanya ini kan, kalau di videonya di Cirebon ya, bahkan di Garut saya pernah dengar juga bahwa yang mendapat itu tuh ya ada sebagian potongan untuk masuk ke anggota dewan. Nah, ini nggak ngerti saya gimana, nggak ya alasannya tadi itu buat partai atau gimana, nggak ngerti maksudnya gimana ya. Jadi
isu PIP ini emang cukup kompleks ya. Mulai dari masalah ketidaktepatan sasaran hingga potongan dana yang tidak seharusnya terjadi. Semoga dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem ke depan bantuan PIP ini bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar membantu siswa yang membutuhkan ya. Dan ya kita sebagai masyarakat harus selalu mengawasi ya bagaimana bantuan-bantuan pemerintah itu menyampai ke tangan yang tepat dan sangat bermanfaat buat mereka ya sekarang lagi rame tuh di sosial media ada Brobon ya yang dimana sering disebut caleg gagal atau apa, dia sekarang lagi bikin konten kreatornya lagi marak-marak gedor-gedor sekolah ya itu tentang PIP ini. Nah, gimana tanggapan sobat tentang videonya Kang Deddy Mulyadi tentang masalah PIP ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi sobat yang belum subscribe ya. Terima kasih sobat sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.